Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak sekalian, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhwah Kebon Beler yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ibunda sekalian? Ayahanda, apa kabarnya? Bagaimana ekonominya, pemasukannya masih stabil? Masih bisa bayar pajak? Hah? Katanya pajak naik. Agak rame juga ini ya. Ya, mudah-mudahan tidak memberikan dampak yang ke bidang lainnya ya. Karena ibunda sudah khawatir nanti ongkos angkot jadi naik katanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ya, selamat datang jamaah dan pengurus Masjid At-Taubah. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anakku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhwah, saya akan melanjutkan pelajaran akidah kita. Dan pada kesempatan ini tema atau judul yang akan saya bawakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Wasat, yakni golongan pertengahan. Jadi kita ini kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Wasat. Apa makna Ahlul Wasat? Yakni umat yang pertengahan di antara firqah-firqah yang menyimpang. Firqah artinya kelompok atau pemahaman-pemahaman atau golongan-golongan dan sejenisnya yang menyimpang dari apa yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu patokannya. Yakni di dalam masalah usul dan barangkali juga masuk di dalam cabang agama. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini, umat Islam ini, yakni sebagai umat pertengahan yang adil dan terpilih. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Kata Allah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam ini, yakni umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya 143. Jamaah rahimakumullah, jadi agama kita ini
yakni agama pertengahan. Tahu pertengahan ya? Tahu ibunda? Di tengah-tengah. Idak nian ke kanan, idak nian ke kiri. Idak nian ke depan, idak nian ke belakang. Idak nian ke atas nian, idak nian ke bawah. Jadi pertengahan. Umat Islam adalah umat pertengahan. Dalam ajaran Islam itu, ya kita lihat ya, coba lihat, perhatikan dengan seksama. Yang pertama, yakni kita di tengah-tengah dalam ajaran, yakni tidak ekstrim. Anak-anak tahu ekstrim? Tahu ya? Es krim tahu? Oh, tahu. Dan saya bilang ekstrim, dia dengar es krim. Gak apa-apa, duduk aja nanti. Kalau belum paham nanti insya Allah kasih paham. Kalau dalam bahasa Islam itu gulu. Apa maknanya ekstrim atau gulu itu? Yakni melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, yakni tidak tafrid atau meremehkan. Apa maknanya itu? Yakni tidak mengurangi dari batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak melampaui batas, juga tidak menguranginya. Jadi tengah-tengah. Coba kita lihat ya. Karena ternyata di dalam beramal atau dalam beribadah itu ibunda, sebagian orang ada yang ekstrim atau gulu, berlebihan. Betul. Apa contohnya? Ada orang yang puasa wisol, yakni terus menerus berpuasa, tidak berbuka. Ada orang yang tidak tidur-tidur, yakni begadang terus, tidak tidur-tidur. Bahkan ada yang tidak menikah, tidak mau menikah, membujang. Tidak, Amri, tidak ada menuju kepada seseorang, tidak. Membujang, menggadis. Ya. Apa tujuannya mereka ini? Apa? Dia tidak tidak buko-buko, puasa terus. Dia tidak tidur-tidur. Kan tidak mau nikah. Apa tujuannya? Ibadah. Dia tujuannya apa? Ibadah. Ada sekarang orang yang seperti itu. Kita lihat dalam beberapa ajaran agama ada orang-orang pengurus agamanya itu, apa namanya itu. Jadi dia tidak menikah, dia sibuk dengan agamanya itu. Ya, apa namanya itu? Ya, biksu atau apalah. Dalam agama di luar Islam ya. Ada biarawati, ada biksu barangkali. Tujuannya apa mereka? Ibadah yakni kepada Tuhan mereka itu. Nah, di zaman Nabi juga pernah ada itu. Jadi ada 3 orang sahabat ibunda. 3 orang sahabat yang mereka melihat Nabi itu, sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperhatikan Nabi di rumahnya dan seterusnya. Lalu mereka kagum akan kepada Nabi. Lalu yang pertama berkata, aku akan puasa terus. Dia ngobrol bertiga, aku akan puasa terus, aku tidak akan berbuka. Yang satu ngomong, aku akan sholat terus, sholat malam terus, aku tidak akan tidur. Yang satu lagi sahabat ini ngomong, aku tidak akan menikah supaya lebih konsen. Apa? Aku ibadah. Keluar Nabi SAW menemui mereka bertiga karena Nabi dengar
Lalu Nabi mengatakan, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada kamu. Betul? Nabi orang paling bertakwa. Bahkan dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir, orang yang paling takwa itu Nabi Muhammad SAW. Tapi aku puasa, aku juga berbuka, kata Nabi. Aku sholat, aku juga tidur. Dan aku juga menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi Islam tidak mengenal yang namanya ghulu atau ekstrim dalam beragama. Kalau kita lihat ajaran agama itu ada yang nggak mau makan yang enak-enak. Ada yang nggak pakai baju. Ada yang tidur di atas paku. Ada yang tidak mau bergaul dengan manusia, tinggal di goa, bertapa. Jadi Brahma Kumbara. Tahu ayahanda Brahma Kumbara? Generasi tahun 60 tahu itu. Ya, sebagiannya itu tadi. Ini bukan ajaran Islam. Atau sebaliknya meremehkan. Ya, ini dia nggak sholat, nggak puasa. Yang tadi berlebihan, yang ini nggak melaksanakannya. Jadi agama Islam itu pertengahan, wasatiyah. Dalam mencari nafkah juga seperti itu. Ya, mencari nafkah, tapi bukan karena mencari nafkah itu lalu lupa segalanya, lupa istri, lupa anak dan sebagainya. Alasannya apa? Mencari nafkah. Itu ghulu, berlebihan. Ada juga yang sebaliknya, tafrid, meremehkan, tidak mau cari nafkah, tidak memberikan kewajiban nafkah kepada istri. Nah, ini juga nggak boleh. Dalam hubungan interaksi suami istri juga begitu. Kita ingat ya, ada sebuah kisah yang menarik sekali itu. Jadi Nabi SAW itu ibunda, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Satu orang sahabat Ansor disaudarakan dengan sahabat Muhajirin. Nah, itu salah satunya dipersaudarakan, yakni Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Lalu Salman melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu, yakni lusuh. Yakni kalau bahasa kita sekarang tuh tidak berhias gitu kan. Wanita kelihatan kalau dia tidak berhias kan. Pakaiannya, wajahnya dan sebagainya, penampilannya. Lalu Salman bertanya, kenapa engkau seperti ini? Kata Ummu Darda, buat apa aku berhias? Toh suamiku, yakni Abu Darda itu sibuk ibadah aja. Sibuk ke masjid. Dia tidak lagi memperhatikan aku. Maka akhirnya Salman Al-Farisi menginap di rumah Abu Darda. Ketika Abu Darda mau melakukan sholat, dia ingatkan, cobalah kau tidur dengan istrimu. Yakni Abu Darda Salman mau mengingatkan kepada Abu Darda bahwa Allah punya hak dan istri juga punya hak. Jangan dipertentangkan, jangan diberatkan salah satunya. Bahkan mendekati istri itu juga bagian daripada beribadah kepada Allah. Itu ajaran Islam itu, ayahanda, ibunda. Iya kan? Coba lihat dulu, di zaman dulu, saya nggak tahu sekarang. Di zaman dulu, orang-orang Nasrani itu, atau orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu,
Kalau istrinya haid, maka mereka menjauhi istrinya itu sejauh-jauhnya. Bahkan mereka tidak mau makan dan minum sama-sama istrinya yang sedang haid. Tidak mau. Apabila pakaiannya tersentuh oleh wanita yang sedang haid, dicuci. Bahkan wanita haid itu dibuatkan rumah khusus wanita haid. Jadi wanita haid itu gak boleh di rumah. Dia tinggal di mana? Di rumah khusus haid itu. Nah sebaliknya, orang-orang Nasrani, mereka mendatangi istrinya, yakni mereka mencampuri istrinya walaupun sedang haid. Ini gulu kan? Gulu, yang satu gulu, yang satu tafrid. Yang satu gulu yakni jauhkan istrinya sama sekali sampai buat rumah khusus. Yang satunya bermudah-mudah tafrid sampai tetap mencampuri. Sampai para sahabat bertanya. Nah, nanti ibunda lihat di surah Al-Baqarah ayat 222, 223 dan seterusnya. Para sahabat bertanya, lalu Allah menurunkan ayat tentang haid. Ini wanita harus baca itu. Mereka bertanya kepada kamu, yakni tentang haid itu. Lalu Allah menjawabnya dan Nabi memberitahu kepada sahabat, yakni yang dilarang oleh Allah dalam agama kita, yakni suami istri itu ketika istrinya haid, suami haram mendatanginya di tempat haidnya itu. Akan tetapi dia boleh tetap istri itu berada di rumahnya, melayani suaminya, masak, berbincang dan sebagainya. Ini salah satu contoh dari ajaran Islam yang tidak berlebihan, ekstrim dan tidak bermudah-mudahan. Kalau kita kasih contoh yang lain, tentu banyak sekali. Ibunda, ayahanda, kalau kita kasih contoh soal-soal hal-hal yang berkaitan dengan berlebihan dalam agama atau berkekurangan dalam beragama itu banyak sekali dalam segala hal. Bahkan bukan hanya dalam masalah agama, masalah din, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak. Bercanda itu boleh kan? Ayahanda, bercanda boleh kan? Boleh bercanda. Hukum asalnya bercanda nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kita berlebihan dalam bercanda. Ada batasan-batasannya. Misalnya apa? Nggak boleh bercanda soal agama, nggak boleh. Bahkan itu jadi salah satu pembatal apa? Pembatal agama. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yakni mengolok-olok ajaran agama. Nggak boleh, walaupun bercanda. Tapi sebaliknya juga kita nggak boleh jadi orang yang keras, kaku. Ada bapak-bapak kaku, sama istrinya nggak pernah ini, nggak pernah bercanda. Papa mau makan, Pak, siap makan. Papa mau mandi, siapin ini, siapin anduk. Oh siap, siapa? Siap, bro. Ya tentara aja, polisi aja tidak ya kan dong? Tidak kan? Polisi aja tidak kan? Tidak. Iko polisi bukan? Aku sama istrinya. Hah? Apa itu? Itu gak boleh. Coba lihat, dalam kehidupan sehari-hari saja kita gak suka dengan orang yang berlebihan atau sangat kekurangan itu. Contohkanlah yang lain. Bercanda dari itu. Nggak boleh berlebihan sama orang tua. Bercanda, plak, kepalanya dikeplak. Bercanda, nggak bisa. Ada batasannya. Begitu pula yang namanya Islam itu. Ya, udah 20 menit ini.
Ada mau bertanya nggak? Kalau bercanda dalam agama dalam tausiah, Iya. kadang-kadang bercandanya dibuat-buat sama Ustaz. Gimana? Nggak boleh. Nggak hadir dalam ingatan saya teks atau matan atau ini hadisnya ya. Tapi nanti ayahanda ibunda bisa buka salah satunya di kitab Bulughul Maram. Di bab-bab terakhir itu tentang adab dan akhlak. Bab kitab Bulughul Maram buah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ beliau ada mencantumkan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, wailul lahu summa wailul lahu. Celaka seseorang kemudian celaka seseorang, yakni dia membuat cerita bohong, cerita dusta agar orang tertawa. Gak boleh. Buat cerita bohong saja supaya orang tertawa, gak boleh. Padahal gak ada itu, gak ada yang dia bikin. Nabi itu beliau orang yang bisa, tapi beliau gak bohong dalam bercandanya itu. Ada suatu ketika nenek-nenek bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek masuk surga? Lalu Nabi menjawab, oh nenek-nenek gak masuk surga. Lalu ada yang tertawa. Lalu nenek-nenek itu dia bersedih. Lalu Nabi mengatakan, iya, karena betul nenek-nenek memang gak ada, karena nanti di hari kiamat itu gak ada nenek-nenek lagi, yakni semuanya masih muda, bujang gadis. Lalu nenek-nenek tadi senyum, ketawa dia. Nah itu, jadi Nabi tapi gak bohong. Tadi Kanda bertanya pelawak, ya pelawak nggak boleh. Iya betul, memang kalau ini sebenarnya bukan bab ini kita bahas, tapi karena ditanya, salah satu profesi yang ditanyakan itu jadi pelawak. Dia pelawak itu pertama dia berbohong karena untuk bikin orang tertawa. Yang kedua dia tidak punya wibawa di hadapan orang. Mana ada pelawak jadi berwibawa? Apapun dia profesi, orang tertawa. Seorang yang punya kedudukan yang tinggi, kalau dia terlalu berlebihan dalam hal tanda kutip bercanda tadi, dia juga nggak punya wibawa, terlalu banyak. Apalagi yang Kando tadi bertanya tadi, Ujang tadi, yakni menjadikan agama ini sebagai bahan tertawa, nggak boleh. Orang jadi kaku, jadi hatinya itu jadi apa? Lalai. Banyak tertawa itu dapat mengeraskan hati, kata Nabi. Banyak terlalu berlebihan. Nah, balik kita tadi itu. Balik kita yang masalah agama kita tadi di pertengahan tadi. Terlalu banyak tertawa itu gak boleh. Terlalu serius juga gak boleh. Coba lihat. Ada batas bercanda itu. Pertama misalnya di orang ahli psikolog pernah. Ini bidang psikolog juga ya. Koreksi saya. Gak boleh bercanda pada saat ibadah. Ini sepakat. Sepakat? Gak boleh. Tapi sebagian orang dalam tanda kutip pelawak menjadikan ibadah itu lawakan. Jadi konten kalau anak sekarang. Sholat dimain-mainin lalu dibikin konten. Banyak gak? Banyak, kita pun akhirnya nonton. Loh Ustadz Amri nonton juga? Lah iya, karena saya ditanya sama emak-emak. Ustadz ini apa hukumnya saya nonton? Ya Allahnya main-mainin sholat dijadiin konten. Kemarin heboh yang wanita orang Palembang ya? Berapa tahun lalu atau berapa bulan lalu yang baca bismillah waktu makan daging B2. Ya kan? Akhirnya dia apa? Penjara kan? Berapa tahun? Nah, lihat itu. Ini berlebihan, gak boleh. Gak boleh bercanda dalam agama. Terus psikolog juga mengatakan gak boleh bercanda pada saat makan. Gak boleh.
Ini saya juga pernah nonton nih. Ini baru menikah, suami istri baru menikah. Lalu ketika mau suap-suapan kue apa? Saya nggak tahu juga kue tar apa. Oleh istrinya ini dia apa? Kuenya itu dia apa? Ditaruh di muka suaminya itu. Di depan orang banyak. Coba lihat. Suaminya langsung marah. Langsung terjadi hal yang di depan orang banyak itu. Dipukulnya istrinya itu. Coba siapa yang mau disalahkan? Coba siapa yang mau disalahkan? Kita salahkan istrinya juga. Tapi suaminya bisa jadi juga. Wajar suaminya marah seperti itu, lihat. Akhirnya itu baru menikah. Mungkin maksud istri tadi bercanda. Lalu yang ketiga, bercanda ketika orang tidur. Ini gak boleh juga. Orang lagi tidur lalu orang lagi anak-anak tidur kan. Kita jadi konten diangkat sama kasurnya lalu dibuang ke kolam. Ya Allah. Gak boleh itu. Orang lagi enak tidur gempo padahal tidak gempo. Kecuali kalau memang gemponya. Itu. Jadi Kanda Ujang, kita itu sebaiknya itu menghindari seperti itu. Kalau ada kawan-kawan kita yang berlebihan dalam berdakwah, apalagi ceramah takziah. Takziah itu artinya menghibur. Itulah salah pengertiannya. Menghibur di situ bukan gitu bikin orang tertawa. Bukan. Kalau menghibur di situ takziah di situ tertawa, undang komeng aja. Komeng kita nengok di bela ketawa kan, uhui gitu ya kan. Baru ngomong uhui aja lah ketawa. Ketawa semua kan, penggemar komeng semua kan. Enggak, kita tuh khotbah atau ceramah takziah itu menghibur, yakni orang sedang berduka. Betul? Jadi jadi dai itu juga gitu, lihat baca mau disabar, memberi nasihat pada anaknya, ini orang tuamu meninggal, kau punya kewajiban mendoakannya jadi anak yang soleh agar pahalanya nggak putus, memberikan pengertian ada kewajiban kalau dia ada meninggalkan waris pembagiannya dan seterusnya. Itu jadi nggak boleh, betul. Terima kasih mengingatkan saya, Kanda Ujang. Nggak boleh. Tapi bukan berarti ceramah itu kaku. Kaku apa? Dari awal sampai akhir marah terus. Keluar terus. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu ada khotib Idul Fitri ya? Ditinggal oleh jamaahnya gara-gara dia khotbah Idul Fitri bahas politik, bahas itu jadi presiden apa gubernur disebutnya pula. Ya Allah, oranglah selesai akhirnya ditinggal oleh jamaah. Ini Kanda Ujang ini dia hanya mempertegas saja, sebenarnya dia udah tahu. Dia juga sering ngalamin. Makanya kalau ceramah jangan melawak. Atau pelakunya juga sama kita berarti. Stand up comedy ya. Bukan, ceramah itu bukan stand up comedy. Ada lagi? Ya, ini. Nah. Iya, di dalam Islam, dalam beribadah itu ada yang kita kenal dua perkara. Yang pertama harus ikhlas, yakni kita beribadah itu karena Allah, bukan karena riya, bukan karena dipuji orang supaya didengar orang dan sebagainya. Yang kedua ada yang namanya mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu pakemnya, itu udah gak bisa diganggu. Jadi kalau ada orang yang melakukan ibadah, kita ukur dengan itu. Ini ada nggak sunnahnya dari Nabi SAW berkaitan dengan ayah anda tadi?
Jadi ada kelompok atau ajaran dalam berzikir itu, yakni mereka membuat aturan-aturan tertentu. Nah, itu perlu kita kaji. Ada misalnya orang membuat grup zikir, lalu dia membuat ketentuan tempatnya, caranya, jenisnya, apalagi kaifiatnya, bahkan mungkin pakaiannya barangkali. Itu ditimbang ada nggak sunnahnya dari Nabi. Karena ibadah itu terkait dengan 6 perkara itu. Saya ulang-ulang terus. Ibadah itu terkait dengan 6 perkara itu. Sebab, cara, jenis, jumlah, waktu, dan tempat. Kalau keenamnya ini tidak ditentukan, jangan kita tentukan sendiri. Kalau sudah ditentukan, jangan dirubah. Contoh, korban. Sebentar lagi korban kita. Ya, korban. Korban itu ibadah dalam Islam. Jenisnya sudah ditentukan nggak? Ayahanda, sudah ditentukan nggak jenis korban? Apa? Sapi dan sejenisnya, kerbau, kambing dan sejenisnya, beri-beri, onta, dan seterusnya. Lalu ada orang yang berkorban dengan ayam, ayahanda. Saya mau korban, Pak Ustaz, ayam. 1 kontainer banyak kan? Banyak, harganya mungkin mahal. Diterima dah? Kenapa? Karena jenisnya bukan itu. Lalu ada orang mau pergi haji, lalu dia pergi haji ke Afrika misalnya. Kira-kira diterima hajinya? Ibunda diterima kan? Kenapa? Karena tempatnya haji itu Mekah dan sekitarnya itu. Ke situ kita, bukan kepada. Nah, kiaskan dengan yang lain. Itu ayahanda. Sebab, waktu, jumlah, jenis, dan jumlah dan tempat. Jadi orang-orang yang seperti tadi, ya ini dia berniat berzikir tadi, dia ukur. Ini ada nggak ketentuan seperti ini? Kalau dia melakukannya harus dalam kelambu, lalu dibuat-buat nian, kelambunya dibawa dan sebagainya. Dengan apalagi ada iming-imingnya kalau dalam kelambu itu seperti ini, seperti ini. Nah, dia harus tunjukkan ada dasarnya. Ini bukan berarti nggak boleh zikir dalam kelambu, paham ya? Bisa dibedakan ya. Karena ayahanda, ibunda bisa juga tidur di peraduan kamar ayahanda juga ada kelambunya. Apa nggak boleh berzikir? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ayahanda baca surah Kursi, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Zikir mau tidur dalam kelambu boleh. Tapi ini maksudnya sengaja membawa kelambu. Dan ada bacaannya. Lalu ada pula yang saya pernah baca ya. Dia guru torekatnya itu fotonya dia di depannya itu. Lalu membuat zikir yang baca sekian kali, baca sekian. Ini harus ada dasarnya. Tentunya ini pembahasan luas sekali ya Anda. Ya, dan ini pembahasan luas sekali karena ini bersangkut paut dengan manhaj dan akidah dan firqah. Itu dalam Islam ada yang namanya firqah sufi, tasawuf, thariqat. Saya punya kitab di rumah itu banyak masalah firqah tasawuf itu. Saya punya satu itu lebih dari 200 firqah. Itu diberi nama dari pendirinya itu. Banyak sekali. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya, intinya tadi bahwa kita ini dalam beragama tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Ini saya belum masuk ini. Ini baru pembukaannya, ya ini Islam itu ajaran di tengah-tengah, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah kelompok pertengahan. Nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya di mana tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam ajaran Islam.
Karena dalam ajaran Islam itu ada yang menyimpang. Misalnya Khawarij. Dia menyimpangnya, yakni dia mengkafirkan sahabat. Mengkafirkan semua sahabat. Sebaliknya Syiah, mereka menganggap ada beberapa sahabat itu lebih bahkan dari Nabi. Nah, kedua-duanya ini menyimpang. Ahlus Sunnah di tengah-tengah, yakni memuliakan sahabat tapi tidak sampai berlebihan. Begitu pula dengan sebagian kelompok yang memuji Nabi itu berlebihan, bahkan sampai menganggap Nabi itu tahu hal yang gaib. Ahlus Sunnah tidak. Kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi, menyanjung Nabi, tapi tidak sampai seperti Allah. Bahkan ada ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, sampai beliau memberi pengajaran kalau seseorang menaruh kaligrafi, yakni tulisan Allah dengan Muhammad, jangan disamakan. Paham maksud saya? Kenapa? Supaya orang yang nggak tahu nanti dia menganggap itu sama, yakni Allah dengan Muhammad. Sampai seperti itu. Jadi ulama ini dia tidak boleh menyamakan Nabi dengan, karena ada manusia yang disamakan dengan Allah. Di dalam kelompok Islam pun ada sebagian orang itu berlebihan terhadap kiainya, ustadznya, ulamanya. Mana air minum saya tadi? Habis sudah. Mantap. Air minum Ustadz Amri itu penuh dengan barokah. Nggak boleh, haram. Itulah yang terjadi pada orang Nasrani. Mereka berlebih-lebihan memuja Isa ibnu Maryam. Itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka memuji Uzair sampai berlebihan. Itulah terjadi agama Buddha dan sebagainya. Mereka mengangkat ilah, yakni berhala dari kalangan makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal yang demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan ini. Sepertinya menarik, dan karena sudah terhidang santapan jasmani dan kita melengkapinya setelah kita menikmati santapan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman Islam, memudahkan kita di alam kubur nanti, dan Allah masukkan kita ke dalam surga bersama istri, suami kita dan anak-anak kita dan keluarga besar kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.